kesempatan ini kita berada di Dusun 15 juga menginisiasi program untuk kelestarian lingkungan bersumber dari sampah, Bro. Bisa menambah edukasi, buat estetika di jalan-jalan. Itu pertama, ini kaitannya dengan lingkungan. Kan dibuat untuk berbagai macam wadah, diisi sampah anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat tani, para pemuda, para pegiat sektor pertanian dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita berada di Dusun 15, Desa Pematang Johar, bersama Pak Sumaryono yang akrab dipanggil Pak Yono oleh masyarakat di sekitar desa maupun di dusun ini. Beliau merupakan selain kepala dusun, beliau juga menginisiasi program untuk kelestarian lingkungan. Ya, kalau kita sekilas nih kita lihat ini bukan hanya sebatas gapura, tapi gapura ini bersumber dari sampah. Ya. Ini botol-botol air mineral ini diisi atau dipadatkan dengan sampah-sampah tadi yang sudah kita lihat sebelumnya, sampah-sampah yang tidak terurai oleh tanah seperti plastik dan sejenisnya, dipadatkan, kemudian dibentuk ini gapura ini. Ya, jadi gapura ini berfungsi selain untuk hiasan juga berfungsi untuk melestarikan lingkungan. Nah, nanti kita akan tanya sama Pak Yono bagaimana proses yang sudah dilakukan Pak Yono bersama penduduk atau masyarakat di sekitar Dusun 15 Desa Pematang Johar ini. Dan hal ini juga bisa menjadi motivasi buat daerah-daerah lain, buat masyarakat di desa, dusun maupun di daerah manapun dapat melestarikan lingkungan untuk bisa menambah edukasi kepada masyarakat, meningkatkan nilai estetika di tengah-tengah masyarakat kita dan melestarikan lingkungan. Begitu misalnya sampah masuk nih kan, dipilah. Oh, sampahnya langsung dipilah di sini. Dipilah. Nah, jadi yang sampah plastik, sampah organik ya. Yang organik masuk ke mana? Organik nanti kan dia sama kita masukkan dalam nasi basi. Kita langsung masuk ke ternak ya. Nah, setelah ini udah jadi, udah dipilah nih yang organik. Yang apa? Kita buatkan yang plastik bersihnya. Plastik asoy nanti kita gosok dengan bunga. Ada yang bikin rajutan, dibikin kayak rumah sulaman, baru dibuat ekobrik lah. Harusnya banyak dibuat ekobrik. Jual kemana Pak? Hah? Untuk ekobriknya jual kemana? Kalau ekobrik bisa jual Pak, mau kurang kita belum pakai. Kurang punya, masih belum banyak ya. Orang mau buat apa barang-barang begitu ya? Iya sih, kalau kurang banyak. Ini buat apa lagi nih Pak? Ini mau buat apa? Ini mau dibersihin. Ini kan kan ada pekerjanya. Dia dibersihin. Dibuangin plastiknya? Nah, dibuangin plastiknya, nanti pastikan dikumpulin sendiri. Nah, nanti kan mereka yang botol ini 1.000 upahnya per kilo. Kalau yang bersih yang botol-botol kayak gini, nah kayak gini nanti kan dibersihin 2.000 sekilonya upah mereka. Setelah udah dibuang plastiknya ya? Iya. Ini stop kan ya? Ini ya, ini karena kalian buatnya di sini. Padatnya. Iya, enggak. Kecilnya kan hanya bisa dibuat bunga aja di sini. Ekobrik. Jadi ini ekobrik, sampah dimasukkan ke dalam wadah botol air mineral bekas, dipadatin. Selanjutnya ini akan dibuat untuk berbagai macam wadah, bisa pot bunga, bisa tempat duduk, sofa, meja dan lain sebagainya yang bermanfaat. Ya, ini dia ekobrik namanya, ekobrik. Kalau ada Botol yang lain, botol air mineral bisa jadi media tanam pas bunga ya. Kangkung, semalam kita nanam kangkung, nanam selada, nanam sawi pacoy. Dulu karena udah panen, cuma dokumentasi sih ada sih orang kemarin. Karena udah panen kita tadi mau nanam lagi dengan media-media ini betul-betul yang bisa tiap rumah rencananya mau dikasih media ini. Pada tuh, ada yang Jadi ini
botol air mineralnya diisi sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai oleh tanah. Ini sampai padat nih, sampai padat. Jadi isinya plastik dan kawan-kawannya yang tidak bisa terurai oleh tanah ini. Sehingga ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dilakukan seperti ini, maka terjadi pencemaran ini di tengah masyarakat kita. Dengan adanya ide Pak Yono membuat ini dapat melestarikan lingkungan sekitar kita, khususnya di Dusun 15 ini yang sudah dilakukan oleh Pak Yono dan kawan-kawan, sehingga kalau kita tadi melihat sepanjang jalan Dusun 15 Desa Pematang Johar ini, maka banyak kita lihat taman-taman mini, taman-taman kecil itu diisi oleh properti-properti dari sampah. Sampah menjadi properti untuk hiasan pekarangan rumah, dan pekarangan sepanjang jalan atau jalan melintasi jalan di pinggir jalan kanan kiri, jalan lintas menuju Dusun 15 ini, maka kita akan melihat nih properti-properti sampah yang sudah dimodifikasi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pas bunga dan kerajinan-kerajinan lainnya. Baik, pada kesempatan ini kita bersama Pak Yono, merupakan inisiator dari ide untuk melestarikan lingkungan. Selanjutnya membuat estetika di jalan-jalanan di Dusun 15 Desa Pematang Johar ini. Kemudian juga menginisiasi untuk membuat pekarangan-pekarangan rumah dari sampah bisa menjadi nilai estetika atau nilai keindahan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, gitu ya. Ini kita akan bertanya sama Pak Yono nih. Ini awal mula idenya ini seperti apa sehingga muncul inisiatif untuk membuat ini semua, Pak? Bagaimana awal idenya ini, Pak? Kalau ide pertama ini kaitannya dengan lingkungan ya. Jadi cerita pertama lingkungan itu pasti pembahasan sama ekobrik dulu. Iya. Nah, jadi kita ada namanya ekobrik, itu botol sampah yang dimasukkan tadi yang di depan itu bikin gak murah. Itu pertamanya keprihatinan kita terhadap lingkungan. Kita akan lihat terkadang biji ke tanah ada alamat di tanah orang, di sungai, di jalan itu sampah. Dari situ terus saya berpikir bahwa ini harus ada cara, ada solusi bagaimana masyarakat ini bisa tidak lagi membuang sampah. Tapi bukan hanya larangan seperti spanduk ataupun pengumuman, tapi harus ada betul-betul tindakannya. Kemana mereka tidak bisa membuang, misalnya dilarang membuang sampah, tapi kemana kami harus buang. Jadi buang sampah itu kami buat programnya, buat sampah minim dari botol-botol aqua mineral yang besar dan yang kecil. Nah, dimasukkan sampah, nanti kita beli. Nah, kita jual sama kita beli. Jadi itu ekobrik juga bisa mengurangi limbah sampah lah yang ada di sekitaran kita dan di masyarakat. Kalau program memanfaatkan halaman pekarangan rumah itu memang ketika saya jadi kepala dusun, hitungan baru 8 bulan inilah atau hampir setahun saya menerapkan ke masyarakat bahwa kita harus memanfaatkan halaman kita, sekecil apapun halaman kita, minimal kita harus ada tanaman sayuran yang bisa kita manfaatkan sehari-hari, seperti mungkin menanam cabai, menanam terong, tanaman tradisional. Ketika mungkin kita sakit, kita demam atau masuk angin, kita ada sejuk kunyit, ada jahe, ada. Jadi ternyata itu bisa mendukung masyarakat dengan baik. Jadi setiap rumah di Dusun 15 ini hampir semua itu di halaman pekarangannya menanam tanaman-tanaman tradisional dan sayuran. Dan juga di sini di halaman sayuran yang ada, walaupun tidak begitu lengkap tanaman tradisional, tapi juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian itu seperti daun sengketan, itu anak demam, itu hampir anak-anak ini kalau udah demam mari. Dan itu memang alhamdulillah dengan izin Allah juga memang berkaitan. Jadi itu tadi ide dasar ya dari Pak Yono. Sederhana idenya, bagaimana bisa peduli terhadap lingkungan. Itu yang paling pertama, untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Sehingga muncullah inisiatif-inisiatif
membuat tong sampah mini, kemudian membuat botol air mineral dibagikan, atau masyarakat dihimbau untuk dapat mengisi sampah-sampah plastik ke dalam air mineral, botol air mineral maksudnya. Kemudian ini bisa dimanfaatkan atau dijual, dan ini dihargai. Nah, nanti berkaitan dengan harga ini, harga sampah-sampah plastik yang sudah dimasukkan dalam air mineral ini kita tanya sama Pak Yono, kira-kira bagaimana mekanismenya, kemudian berapa dihargain betul? Iya, untuk eco-brick-nya ini kita meminta kepada masyarakat, terutama kita melibatkan anak-anak, karena anak-anak ini kan sangat mudah untuk diedukasi, sangat mudah untuk diajak ke hal yang positif. Jadi coba melibatkan orang tua sebagai yang mengawasi lah, yang mengarahkan. Jadi eco-brick itu ada dua macam, ada yang di botol sedang, ada yang di botol besar. Jadi kalau yang botol sedang itu yang kecil, yang 500 ml itu kita bayar kalau udah diisi sampah Rp1.000. Kalau yang botol besar itu kita bayar kalau mereka sudah mengisinya padat dan bawa ke rumah, itu dibayar Rp2.000 untuk satu botolnya. Ya, jadi dari mulai sampah, lingkungan bisa terjaga, lingkungan bisa rapi, bisa bersih, dan masyarakat juga, khususnya anak-anak dapat teredukasi. Iya. Bagaimana dapat melestarikan lingkungan, dan yang paling penting masyarakat ini bisa mendapatkan nilai ekonomi. Nah, ini paling penting di tengah kondisi masyarakat sulit hari ini dengan sampah yang sepele, memang ini bisa mendapatkan nilai ekonomi. Nah, ini Pak Yono, berkaitan dengan kegiatan ini ataupun program ini, ke depan ini bagaimana rencana atau aktivitas yang mau dilakukan di kemudian hari, bagaimana Pak? Ini lagi kita berpikir bahwa memang mengedukasi itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Tidak mudah, sekali penyampaian juga masyarakat akan ikut, karena masalah sampah, masalah yang mungkin dari kepala dusun, kepala desa, gubernur, dan presiden juga mengatasinya sangat susah untuk mengatasi sampah ini. Mungkin juga jadi program kedepannya kita akan mengadakan beberapa pertemuan seperti sosialisasi ke masyarakat, mengaktifkan kembali, mengayu-ayukan kembali kepada ibu-ibu ataupun anak-anak kita untuk eco-brick-nya ini terus jalan, karena kedepannya kita banyak eco-brick-nya akan buat banyak hal-hal yang mungkin bisa jadi positif, seperti kita mau bikin buat sofa, kita buat meja belajar, kita mau buatkan eco-brick ini mungkin gapura di setiap gang dari botol eco-brick, dan setiap jalan di 15 itu taman pos-pos bunganya itu semua dari eco-brick. Jadi memang ketika masuk ke dusun 15 itu orang kan tidak tahu ini dusun eco-brick, dan kita akan populerkan bahwa dusun ini bisa menular ke dusun-dusun lain, juga bergerak di setiap sekolah, pendidikan mungkin kayak pengajian TK, bahwa mereka harus minimal anak sekolah. Kemarin juga kita programkan ke sekolah SD, Pak, karena belajarnya juga tidak aktif, hanya kemarin guru juga ada bilang, depan nanti kita edukasi anak-anak itu, setiap anak-anak membawa di tasnya itu adalah botol aqua kosong. Ya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Yono. Dari sampah yang sederhana, ternyata ini bisa menjadi visi yang sangat luar biasa. Mungkin dari hal sederhana tadi, pada akhirnya ini akan memunculkan ide-ide yang luar biasa. Dari sampah yang eco-brick, ya, sampah eco-brick, dari botol air mineral tadi diisi sampah-sampah plastik, itu dinamakan eco-brick. Dan eco-brick inilah menjadi bahan baku untuk membuat berbagai barang, ya, bisa sofa, bisa meja, bisa vas bunga, dan bahkan bisa menjadi bangunan-bangunan sejenis rumah. Bisa. Nah, ini bisa. Dan inilah menjadi visi di masa yang akan datang, yang akan dilakukan oleh Dusun 15 Desa Pematang Tuar ini. Dan mudah-mudahan ini inisiatif yang sangat luar biasa yang diinisiasi oleh Pak Yono beserta masyarakat sekitar Dusun 15 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat masyarakat, desa, dusun, dimanapun berada.
ya di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara dan terkhusus lagi adalah di Kabupaten Deli Serdang ini. Nah, sehingga kita bisa mengelola lingkungan dengan baik, bisa menata sampah sehingga sampah ini tidak menjadi hal yang menakutkan lagi. Padahal sampah ini sumbernya adalah dari manusia itu sendiri. Ya, kita harus memiliki simbiosis yang baik dengan alam. Kita yang memberikan efek positif terhadap alam, maka alam juga akan memberikan efek positif kepada kita. Kalau kita membuang sampah sembarangan, maka efek negatif yang akan kita dapat kepada manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih juga kepada sahabat tani, para pemuda dan pelaku sektor pertanian dimanapun berada. Ini bisa menjadi motivasi buat kita bersama. Hal yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Yono di Dusun 15 Desa Pematang Johor ini bisa berdampak besar untuk lingkungan dan khususnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Terima kasih sekali lagi Pak Yono. Terima kasih Pak, sudah kita meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat siapapun yang melihat video ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo Pak, salam tani makmur. Salam tani makmur.